Saya bilang begini, politik ini kadang-kadang susah diduga, politik ini kadang-kadang kejam, politik ini kadang-kadang tidak mengenal balas budi. Ya, bisa terjadi saya bilang lawan-lawan dirangkul, ya kawan-kawan ditinggalkan. Itu bisa terjadi dalam politik ini. Jadi saya bilang hari ini saya membela Pak Jokowi habis-habisan di Mahkamah Konstitusi, tapi jangan-jangan nanti yang menikmati Pak Andi Rosiade dan teman-temannya. Nah, sekarang Prof membela itu menjadi kenyataan. Nah, di sini ada pengakuan dari Prof Yusril ya. Ya, kalau kita ketahui Prof Yusril ini adalah pakar hukum tata negara, pengacara dan lain sebagainya. Nah, di situ bahkan juga sudah melalui dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bahkan juga mulai dari era Orde Baru dan era-era sampai saat ini menjadi lawyer kenamaan. Nah, pada waktu lalu memang di sini Profesor Yusril di sini yaitu menjadi pengacara Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Dan di sini ada hal yang unik ketika Prof Yusril diwawancarai oleh stasiun televisi swasta. Nah, bahkan Prof Yusril di sini mengaku ya. Di sini menurut saya perkataan dari Prof Yusril benar 100%. Memang politik itu kadang-kadang kejam dan kadang-kadang juga lupa. Ya, terbukti pada waktu lalu pas Profesor Yusril di sini ketika menghadiri acara di salah satu stasiun TV juga bertemu dengan Andre Rosiade. Padahal juga pada waktu lalu itu adalah Andre berada di kubu Pak Prabowo dan di situ Prof Yusril berada di kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Di situ ya ada olok-olokan dikit lah. Politik itu bisa saja besok lawan bisa jadi kawan dan kawan bisa jadi lawan. Nah, terbukti apa saat ini yang Prof Yusril katakan pada waktu lalu terbukti adanya, yaitu dulu bermusuhan ya setidaknya di kontestasi Pilpres pada Pilpres 2014 dan 2019, saat ini berada di kubu yang sama. Dan Presiden Joko Widodo pada waktu dulu pendukung-pendukungnya saat ini juga nampak ditinggalkan. Kurang lebih seperti itulah. Seperti ini video dari Prof Yusril. Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu ketika saya menjadi lawyernya Pak Jokowi ya. Pada waktu itu ada acara salah satu TV dan ada dialog antara saya dengan beberapa orang termasuk Pak Andre Rosiade. Pada waktu itu kan dari Pak Prabowo ya. Saya bilang begini, politik ini kadang-kadang susah diduga, politik ini kadang-kadang kejam, politik ini kadang-kadang tidak mengenal balas budi. Ya, bisa terjadi saya bilang lawan-lawan dirangkul, ya kawan-kawan ditinggalkan. Itu bisa terjadi dalam politik ini. Jadi saya bilang hari ini saya membela Pak Jokowi habis-habisan di Mahkamah Konstitusi, tapi jangan-jangan nanti yang menikmati Pak Andi Rosiade dan teman-temannya. Nah, sekarang Prof membela itu menjadi kenyataan. Jadi, iya, memang saat ini menjadi kenyataan apa yang dikatakan oleh Profesor Yusril 5 tahun yang lalu lah menjadi kenyataan. Saat ini juga Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo nampak ya satu kubu dan nampak berkawan. Padahal juga yang membela mati-matian adalah Prof Yusril pada saat lalu ketika Pak Prabowo dan juga tim kuasa hukumnya menggugat di MK. Di situ bahkan Prof Yusril membela dari Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu menjadi tim kuasa hukum. Ya, seharusnya menurut saya sih ya Prof Yusril menjadi Kemenko Polhukam lah, menjadi menteri atau apalah seharusnya, bukan malah Pak Prabowo Subianto. Tetapi beginilah, yaitu Prof Yusril di sini menurut saya sangat keren sekali loh. Sangat keren sekali dan bahkan juga tidak ada yang namanya iri, dengki dan lain sebagainya. Terbukti saat ini juga masih tetap konsisten, yaitu akan tetap bahkan juga diberikan kuasa sebagai tim hukum dari Pak Prabowo Gibran. Menurut saya konsistennya sangat keren sekali. Nah, bahkan ketika ada pertanyaan ketika Prof Yusril akan menjabat sebagai menteri atau apa di pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan juga kalau diberi ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Seperti ini videonya. Koleksi seni, saya bisa jadi lawyer, bisa jadi dosen sampai hari ini. Jadi nggak hidup mati saya itu ada di politik seperti itu. Jadi saya pikir
kalaupun saya harus masuk ke dalam kabinet ya syukur alhamdulillah, tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa juga. Jadi saya pikir masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Nah, di sini sangat keren sekali. Jadi menteri ya syukur alhamdulillah, tidak jadi menteri ya tidak masalah. Apalagi kalau kita lihat fenomena ya. Fenomena di sini kan ya banyak pemberitaan di media sosial dan lain sebagainya. Dan bahkan yang paling mengejutkan lagi di sini yaitu dari PSI. Ya, kalau kita ketahui kan di Pilpres ya, khususnya dari real count di KPU, khususnya Pilpres di situ bahkan mulai pertama kali yaitu hasil real count KPU baru masuk 10% 20%, di situ juga sudah terlihat ya Pak Prabowo Gibran mendapatkan 57,58 kalau tidak salah, dan Ganjar Pranowo mendapatkan di antara 16-17% dan Anies Mohaimin mendapatkan di 24%. Di situ bahkan juga dari jutaan suara yang masuk, di situ ya tidak berbeda jauh sekali. Sangat ya selisihnya paling 0, berapa persen. Tetapi di sini yang cukup mengejutkan yaitu dari suara PSI. Suara PSI kalau kita lihat pada waktu lalu kan ya berada di 2,8 ya. Tetapi saat ini wow sudah naik lumayan loh, bukannya berkurang tapi malah naik, yaitu mendapatkan di angka 3,12%. Di sini memang menjadi pertanyaan ya, di mana capres dan cawapres hasil real count dan quick count di situ ya bahkan juga selisihnya sangat ketat sekali pada waktu pertama kali hasil real count, dan bahkan juga saat ini sudah mencapai 77% suara yang masuk di real count KPU. Juga hasilnya hampir sama. Tetapi di sini Partai Solidaritas Indonesia ya cukup naik signifikan kalau menurut saya ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. PSI pakai mesin apa ya dalam sehari bisa ngebut gila-gilaan dari 2,6% sekarang udah menjadi 3,2%. Wow, hampir 1% berarti. Ayo ngebut mumpung masih ada Bapak. Ya, di sini memang menimbulkan pertanyaan yang sangat besar sekali dan bahkan juga banyak anomalian pada Pilpres 2024 ya. Makanya di sini juga ditekankan ada hak angket, dan Prof Yusril di sini juga akan menjadi tim lawyer atau kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Dan itu menurut saya hampir sama pada waktu lalu, yaitu ketika Prof Yusril di sini menjadi tim kuasa hukum dari Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya, sangat keren sekali. Nah, di sini juga ada video yang cukup ya menurut saya logikanya ada benarnya juga dari Prof Yusril di sini, yaitu tentang hak angket. Yaitu hak angket di sini ya bukan hanya menyelidiki kecurangan Pilpres saja, melainkan juga Pileg di sini. Jadi apa yang dikatakan Prof Yusril ada benarnya juga. Seperti ini videonya. Ya, saya cuma tampilkan hanya beberapa detik saja ya. Untuk selengkapnya Anda bisa melihat di acara Indonesia Lawyers Club. Seperti ini videonya. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar, kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19 tuh nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count tuh nyogok apa enggak? Iya, logikanya menurut saya juga cukup masuk akal. Jadi menurut saya juga sangat susah sekali ya untuk menggulirkan hak angket di sini. Ya, siapa tahu pas pada waktu nyalek ada sogok mencogok dan lain sebagainya. Ya, jadi kita kembalikan lagi lah besok seperti apa bergulirnya hak angket. Tetapi saya juga sangat setuju sekali digulirkannya hak angket supaya ya pemilu-pemilu berikutnya bisa lebih transparan, jujur, dan juga adil menurut saya untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ya, siapapun lah besok pada periode 2024-2029, siapapun presidennya, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.